Ada rumor yang bilang katanya kabel laut diseruduk sama ikan hiu. Hai semuanya, selamat datang di Dimas Anggi. Terima kasih sudah mampir ke video aku. Culture shock biasa dialami oleh orang yang baru tinggal atau menetap di tempat yang baru. Hal ini dikarenakan perbedaan budaya dari tempat sebelumnya dengan tempat yang ditempati sekarang. Seperti yang aku alami saat ini, aku tinggal di Papua Jayapura sejak tahun 2021. Jadi hampir sekitar 2 tahun aku tinggal di sini. Jadi kira-kira apa saja culture shock yang aku alami? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, merah-merah di jalan. Jadi ketika aku sampai di Papua dan jalan-jalan pakai motor, aku kaget karena di jalan itu ada merah-merah seperti darah habis orang kecelakaan. Tetapi ketika jarak beberapa meter kemudian, merah-merah itu ada lagi. Aku mikirnya, oh mungkin ada kecelakaan lagi di sini. Tetapi beberapa meter kemudian ada lagi, bahkan gak hanya di jalan tetapi di trotoar, di pohon, bahkan di teras depan toko pun ada. Ketika aku tanya tetangga aku, ternyata merah-merah yang ada di jalan itu bukanlah darah orang kecelakaan, tetapi ludahan orang-orang yang mengunyah pinang. Ternyata setelah aku baca di internet, aku mendapatkan informasi bahwa masyarakat Papua itu gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Umumnya, buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Ternyata hasil dari kombinasi ini adalah cairan kental berwarna merah yang biasanya diludahkan ke tanah oleh para pengunyah pinang. Konon hasil sisa kunyahan pinang ini dapat menyuburkan tanah atau tanaman karena masih tergolong sampah organik. Jadi jangan kaget kalau ada merah-merah di jalan, itu bukan darah tetapi ludahan orang yang mengunyah buah pinang. Yang kedua, taksi bukanlah taksi. Ketika adikku sekolah, dia ditanya oleh teman-temannya, "Kamu pulang naik apa?" Adikku menjawab, "Kalau aku diantar nih sama kakak aku sama orang tua aku ke sekolah." Terus adikku nanya lagi kan, "Emang kamu naik apa ke sekolah?" "Aku naik taksi." Dalam hati adikku, wah tajir ini anak pakai taksi ke sekolah gitu kan. Tetapi saat pulang sekolah, adikku kaget. Ternyata taksi yang dimaksud itu bukanlah taksi secara umumnya, karena taksi yang dimaksud di sini adalah angkutan umum. Yes, angkutan umum. Aku bertanya-tanya kenapa kok dinamakan taksi. Setelah aku mencari informasi di internet, seperti yang disampaikan peneliti Balai Arkeologi Papua dan dosen arkeologi Universitas Cendrawasih Hari Suroto, beliau menjelaskan kepada Detik Oto, taksi di Papua bukanlah taksi seperti di kota-kota lain di Indonesia. Di Papua, taksi merupakan sebutan untuk angkutan umum. Angkutan kota atau angkot di Papua disebut dengan taksi. Taksi di Papua masing-masing daerah dan rute memiliki merek dan warna mobil sendiri. Di Papua, taksi dapat dibedakan menjadi 3, taksi kota, taksi pedesaan, dan taksi pedalaman. Taksi perkotaan menggunakan mobil Suzuki Carry dan Mitsubishi Colt T120 SS. Taksi pedesaan biasanya menggunakan mobil pick-up atau belakos yang disulap jadi taksi. Selain itu, taksi pedesaan menggunakan Mitsubishi L300. Sedangkan untuk taksi pedalaman merupakan mobil dengan menggunakan mesin ber-cc besar dan mungkin dianggap sebagai mobil mewah di Jakarta seperti Toyota Hilux, Mitsubishi Strada, Ford Ranger, Mitsubishi Pajero, dan Toyota Innova. Taksi ini melayani wilayah Papua Pegunungan. Jadi bisa dibilang taksi di Papua itu salah satu taksi yang tidak memakai argo. Yang ketiga, ini salah satu yang bikin shock sekaligus terkaget-kaget, yaitu pemalangan sekolah.
Suatu hari ketika aku jalan-jalan melewati depan Bandara Sentani Jayapura, aku melihat pelang gerbang SMP 1 Sentani itu dipalang. Aku bingung kenapa dipalang gitu kan. Terus keesokan harinya aku lihat situ lagi, ternyata palangan itu masih ada. Seminggu kemudian aku lihat situ, palangan itu masih ada. Karena aku kan kepo ya, kenapa kok dipalang di depan sekolah itu. Akhirnya aku cari informasi ke internet dan beberapa orang yang berada di sekitar sekolah itu. Ternyata SMP Negeri 1 Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dipalang itu sejak 28 Desember 2021 berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Jayapura, dan dalam amar putusannya bagian B menyatakan penggugat asli waris yang sah dari almarhum Moyang Rohimoye secara turun-temurun atas objek sengketa berupa sebidang tanah adat seluas 5.282 meter persegi yang terletak di Bandara Udara Sentani. Karena hal tersebut, banyak sekali murid-murid yang ada di SMP 1 Sentani tidak bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya di gedung sekolah mereka. Akhirnya mereka dialihkan ke beberapa sekolah-sekolah yang ada di sekitar Sentani. Salah satunya adalah SMP 2 Sentani. Selama 9 bulan mereka menumpang di gedung SMP atau sekolah-sekolah lainnya. Akhirnya palang di SMP Negeri 1 Sentani resmi dibuka oleh pemilik hak ulayat pada tanggal 2 September 2022 lantaran menyedot perhatian Bapak Presiden Jokowi ketika beliau berkunjung ke Papua. Para murid dan orang tua berunjuk rasa sambil membawa pamflet supaya mereka ini dapat pertolongan dari Bapak Jokowi, karena nasib mereka itu nggak jelas di SMP 1 Sentani. Atas aksi tersebut, 3 perwakilan orang tua berhasil bertemu dengan Bapak Jokowi dan menyampaikan apa yang terjadi di SMP 1 Sentani. Presiden Jokowi meminta Pemkab Jayapura dan pejabat terkait secepatnya menyelesaikan persoalan itu, dan menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Jayapura, Polda Papua, dan Korem 172 PWY melakukan pertemuan dengan pemilik hak ulayat dan akhirnya sekolah dibuka kembali. Sejak saat itu, murid-murid di SMP 1 Sentani bisa sekolah di gedung sekolah mereka. Dan baru beberapa hari yang lalu, kasus serupa itu terjadi lagi, tetapi bukan SMP 1 yang mengalaminya, melainkan SMP 2 Sentani dan SMA Negeri 1 Sentani. Hanya saja di kedua sekolah ini, para murid bisa melakukan pembelajaran di sekolah mereka tanpa harus mengungsi ke sekolah lain. Semoga kedepannya tidak ada lagi sekolah yang dipalang, supaya generasi-generasi penerus bangsa ini bisa sekolah dengan layak di sekolah mereka dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan nyaman dan aman. Yang keempat ada internet mati. Siapa sih yang nggak pakai internet di era modern ini? Semua orang, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun memakai internet. 5 hari setelah aku sampai di Papua, internet di Papua tiba-tiba mati. Awalnya aku mengira, oh mungkin lagi gangguan aja jaringannya, apalah gitu ya. 1 hari kok masih mati, 2 hari masih mati, 3 hari masih mati, 4 hari masih mati, 5 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, akhirnya internet berhasil nyala. Lebih tepatnya 1 bulan, 1 minggu sih internet baru bisa nyala. Setelah internet nyala, aku nyari informasi kan, kenapa ini, ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini. Ternyata jaringan kabel optik di bawah laut milik Telkom Group putus di perairan Sarmibia pada tanggal 30 April 2021. Ada rumor yang bilang katanya kabel laut diseruduk sama ikan hiu, sama ikan paus. Ada yang bilang karena bencana alam, tapi kita masih nggak tahu. Mungkin bagi yang tahu bisa komen di bawah, khususnya orang Papua yang mengalami hal tersebut pada tahun 2021. Yang kelima ada ongkir yang mahal. Aku mencoba mengecek ongkir-ongkir yang ada di aplikasi seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain.
ternyata kalau beli barang online dari Pulau Jawa itu ongkirnya sangat-sangat mahal, berkisar 100.000 sampai 150.000. Kadang kalau dapat harga 70-80.000 itu udah bersyukur banget kita di daerah timur itu. Jadi buat kalian-kalian yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara yang ongkirnya itu 30.000, mahal ini 30.000, kalian gak ngerasain kita yang ada di timur ongkir 100.000 sampai 150.000. Jadi kalian harus bersyukur karena hal tersebut aku nggak beli online dan mencari barang-barang yang ada di kota Jayapura. Nah itu dia culture shock yang aku alami ketika aku sampai di Papua. Di antara kalian para pendatang yang tinggal di Papua, apakah merasakan hal yang sama seperti yang aku alami? Atau kalian mengalami culture shock lain yang tidak aku sebutkan? Kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notification-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.